akibat keterlibatan dia di proyek WUS ini adalah 2,2 triliun rugi bersihnya loh. Di Wika saya lihat ya kan, itu rugi bersihnya 1,5 triliun. Dengan adanya Perpres 93 tahun 2021 yang diteken oleh Jokowi tanggal 6 Oktober itu dijaminkanlah APBN. Karena sekarang kan banyak nih di media sosial ramai soal adili Jokowi, adili ini. Atas apa kan Atas itu? apa? Ini ya bisa dipakai sebagai entry point ya. Iya, nyata. Sudah terjadi, nyata, buktinya ada, memang ada. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang WUS. Kenapa oleh Pak Luhut disebut ketika disuruh oleh Jokowi menangani itu sebagai proyek yang sudah busuk dari sananya, dan apa yang kemudian bisa kita lakukan terhadap kerugian yang jelas-jelas dialami oleh konsorsium BUMN ini yang pada intinya merupakan kerugian negara, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Karena itu kami mengundang kembali di Ruang Dialektika seorang pengamat ekonomi yang saya rasa banyak sekali membahas tentang ini, tidak hanya sekarang, tapi sejak dulu waktu mau proses pembangunan sudah banyak menulis secara kritis. Bung Agustinus Edi Kristianto. Salam Pancasila, Bu. Salam Pancasila. Bung Aikat, terima kasih banyak sudah mau datang lagi ke Ruang Dialektika. Sama-sama, terima kasih. Bantu kami untuk memahami ada apa sih dengan WUS ini. Kenapa proyek yang katanya digadang-gadang sebagai salah satu mercusuar itu ternyata menimbulkan banyak masalah. Kita bedah satu persatu. Kenapa Pak Luhut menyebutnya ini dulu waktu dia ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk menangani proyek ini, itu sudah dia sudah menerima proyek sudah busuk. Maksudnya apa kira-kira? Iya. Terima kasih Mas Winarko. Jadi pertama begini. Pertama saya mau tegaskan dulu poin satu bahwa lebih daripada sekedar permasalahan untung rugi ekonomi. Iya. Jadi di balik proyek WUS ini menurut saya adalah skandal hukum dan politik yang menuntut penyelesaian secara hukum dan politik juga. Itu satu poin. Yang poin kedua adalah bahwa proyek WUS ini, proyek kereta cepat ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah kebijakan publik ditempuh melalui proses pengambilan kebijakan publik yang tidak partisipatif dan tanpa perencanaan yang matang. Pertama, kita bicarakan tentang menggunakan bahasa Pak Luhut tentang bahwa yang bersangkutan menerima proyek ini sejak busuk dari awal. Pertama kita perlu lihat dulu konteks waktu, tempusnya ya. Jadi kapan dia menerima WUS ini? Nah, menurut saya tafsiran saya adalah keterlibatan paling nyata Pak Luhut dalam proyek kereta cepat ini adalah ketika berdasarkan peraturan Presiden Perpres 93 tahun 2021 ditugaskan untuk tergabung dalam komite kereta cepat 2021 berarti ya. Koordinatornya kan? Koordinator bersama Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN Erick Thohir saat itu. Artinya kalau ketika dia menerima barang ini 2021 bisa kita duga kuat bahwa yang disebut busuk itu adalah proses ketika konsorsium ini berdiri ya, konsorsium kereta cepat ini berdiri tahun 2015 sampai 2021. Pertanyaannya, apa yang terjadi selama kurun waktu tersebut yang bisa kita kategorikan, kita sebutlah busuk gitu. Dan apa aja yang busuk itu? Apa kira-kira? Jadi kita bilang begini, sama seperti orang rame sekarang bilang, oh proyek ini membebani negara, menimbulkan utang yang besar dan sebagainya. Terus perencanaannya tidak matang karena penumpangnya juga segitu, potensi bisnisnya tidak menarik, kira-kira seperti itu ya. Tapi saya mau ngomong yang nyata-nyata saja. Udah banyak orang yang membandingkan antara dulu dipegang Jepang, terus ke China dan sebagainya. Tapi kita fokus aja deh yang orang bilang tentang membebani utang. Utangnya utang apa sih sebetulnya? Kan PT KCIC itu
WUS itu terdiri dari terdiri dari konsorsium yang terdiri dari pihak Indonesia dan pihak Cina. Ya. Pihak Cina menguasai 40%-nya, pihak Indonesia 60%-nya. Ya. 60% Indonesia ini dibuatlah PT, namanya PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Ya. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, pengendalinya, pemegang saham mayoritasnya adalah KAI. Yang kalau saya lihat di posisi laporan keuangan 2024, dia memegang 58,5% saham. Kemudian Wika pegang 33 berdasarkan laporan keuangan 24. Yang lain masih ada kecil-kecil. Yang lain ada PTPN, ada Jasa Marga, kecil-kecil ya. Nah, kenapa cerita utang ini muncul sekarang ya? Kenapa tidak dulu? Dulu yang kita tahu hanyalah bahwa proyek ini memakan biaya sampai ratusan triliun. Cuma kondisi sekarang, kenapa orang ramai tentang utang adalah karena di laporan keuangan KAI muncul itu bagian rugi bersih akibat keterlibatan dia di proyek WUS ini adalah 2,2 triliun rugi bersihnya loh. Di Wika saya lihat ya kan, itu rugi bersihnya 1,5 triliun. Artinya WUS itu kan beroperasi 2023, sekarang 2024 muncul itu rugi. Mulailah orang bicara banyak. Oh, itu terbesar beban bunga. Berarti bunga. Nah, pertanyaannya bunga pada periode 2015 sampai 2021 itu B2B ya kan, B2B. Ya, prosesnya adalah business to business. Waktu itu belum ada penjaminan APBN. Makanya waktu itu Presiden bilang Jokowi bahwa proyek ini tidak APBN. Kasarnya begini. Dari biaya proyek yang 100 miliar lebih, ya 100 kan? 100 triliun lebih, 75%-nya itu kan dibiayai oleh utang. CDB, China Development Bank. Nah, 75%-nya dalam hal ini 75 triliun artinya CDB ya, dibiayai utang dengan bunga 2% yang tenornya 30 tahun. Tenornya 30 tahun ya. Jadi ini ke bank Cina ya, bukan bank himbara ya. BUMN Cina, tapi kita sebut aja itu pihak Cina lah, sebetulnya China Development Bank. Kenapa beban bunga itu belum muncul pada periode itu? Karena waktu itu masih masa konstruksi. Artinya beban bunganya dibayar tapi tidak tercatat karena masih dimasukkan sebagai biaya aset lah, biaya konstruksi. Ketika itu sudah muncul 2023 sudah beroperasi WUS-nya, beban bunga itulah muncul. Ya kan? Seperti itu. Jadi utang itulah yang membebani. Makanya kalau sekarang bilang nih, saya dengar dari Doni Oskaria dan Antara atau beberapa pejabat lain bilang, masyarakat tenang saja. Karena EBITDA-nya positif kok. EBITDA itu apa? Ya, ekuitas sebelum bunga, teks, pajak, dan depresiasi ya. Tidak, justru beban bunga dan depresiasi inilah yang membebani KAI. Jadi yang 3,7 itu dari bunga sama depresiasi ini tadi. Iya, beban bunga adalah yang terbesar. Bunga karena sekarang sudah beroperasi ya. Nah, itu satu hal. Itu busuknya sudah sejak awal, mungkin boleh saya tafsirkan adalah busuknya adalah ada proses-proses di situ yang akhirnya kita kebebanan bunga yang besar kan. Itu kita sebut saja beban utang proyek awal, waktu awal, pas masa konstruksi. Sementara ada utang berikutnya adalah utang yang kerap disebut adalah cost overrun. Jadi pembengkakan biaya proyek ya kan. Pembengkakan biaya proyek ini kalau kita lihat di laporan keuangan KAI 2024, inilah yang akhirnya memaksa KAI membuat utang baru dengan CDB dalam mata uang USD dan RMB Cina ya. Yang sebagai tambahan dari yang karena ada pembengkakan biaya. Berapa pembengkakan biaya yang disepakati adalah 1,2 miliar USD. Sekitar 19 triliun lah pembengkakan biaya. Gitu. Itulah yang memaksa si KAI itu, yang membuat KAI itu membuat perjanjian utang baru dengan Cina sebesar kalau dirupiahkan itu sekitar 5,8 triliun dengan bunga 3,2 sampai 3,3%. Kalau di laporan keuangan jadi ini di atas yang tanggungan bunga 3,8 per tahun tadi itu ya dari konsorsium ini. Iya, itu utang awal kan. Ini utang cost overrun.
Nah, utang cost of run itu tercatat tuh, sudah terjadi dan diakui oleh KAI. Masalah utamanya adalah dengan adanya Perpres 93 tahun 2021 yang diteken oleh Jokowi tanggal 6 Oktober itu dijaminkanlah APBN, ada penjaminan APBN. Jadi sebagai syarat untuk utang tambahan tadi, Iya, itu jaminannya adalah jaminan APBN. Jaminannya APBN. Itulah yang membedakan antara utang utama dan utang cost of run, pembengkakan biaya dan dan itu sebagainya itu. ditandai dengan Perpres, penjaminan APBN. Jadi inti Perpresnya Jokowi itu 2021 adalah membentuk komite kereta cepat, di mana di situ ada Pak Luhut sebagai Menko Marifest, Menteri BUMN dan sebagainya, dan yang kedua adalah penjaminan APBN tadi. Artinya bisa kita tafsirkan ketika jadi beban bunga ini, kerugian ini dan sebagainya ini berdampak pada keuangan negara, dalam hal ini APBN. Yang tadinya itu murni B2B, ya, antar konsorsium tadi. Iya, dengan adanya Perpres itu yang menjaminkan APBN untuk utang cost of run tadi, itu menyebabkan di situ berpotensi timbul kerugian keuangan negara. Dan itu sudah tercatat tuh di laporan keuangan 2024-nya KAI. Kalau saya baca seperti itu. Itulah yang membedakan. Nah, gambarannya seperti itu. Boleh nggak dikasih penjelasan kenapa di utang tambahan yang untuk cost of run tadi itu kemudian harus ditambahi dengan syarat ada penjaminan dari APBN? Karena ketika sebelumnya kan nggak ada perjanjiannya, nggak ada permintaan dari Bank Cina tadi untuk penjaminan APBN. Kenapa yang di cost of run ini tadi kok minta dijaminkan APBN? Nah, inilah. Maka dari itu proyek kereta cepat ini, apalagi dengan adanya pembengkakan biaya tadi ya, cost of run, melalui Perpres, inilah yang membutuhkan penyelidikan bukan hanya secara hukum tapi juga secara politik. Harus ada penyelidik, misalnya dibuat panitia khusus lah DPR atau apa untuk menyelidiki. Kenapa ini? Di balik keputusan politik menyertakan APBN sebagai penjaminan dalam proyek yang rugi ini apa? Ingat loh, ini kerugiannya ya, ini kerugian yang ini menggerus modalnya KAI dan Wika loh, itu fatal sekali. Nah, kalau ditanya oleh Mas tadi, kenapa ada ini? Inilah makanya saya mendorong keputusan politik Jokowi ini lewat Perpres ini harus diselidiki juga. Selain soal penyelidikan hukum ya, penyelidikan hukum. Kalau proses hukum, misalnya mau dilanjutkan proses penyelidikan, yang paling kuat dugaannya fokus pada pembengkakan biaya tadi, cost of run tadi. Kenapa muncul cost of run? Kenapa muncul itu? Perlu diingat, waktu tahun 2021 itu kan saya menulis status, yang saya bilang sebetulnya saya malas nih menulis tentang kereta cepat nih, karena saya lihat kontraktornya siapa, kontraktor yang mengerjakan kereta cepat ini siapa? Kontraktornya adalah HRSCC ya, Highway China itu, yang terdiri dari 30% Wika, 70% adalah pihak China, kontraktornya. Makanya saya bilang, kalau kontraktornya dari sana, yang menghitung RAB-nya mereka. Iya. Apalagi saya bilang di PT KCIC itu, di induknya ya, saya lihat jabatan-jabatan kunci, posisi-posisi penting itu dipegang oleh pihak China. Padahal kita 60% ya. Iya, presiden komisaris, direktur keuangan, direktur teknis. Nah, artinya kalau sekarang desakannya mau kita desakkan penyelidikan hukum, proses hukum terhadap fokus cost of run tadi masuk akal. Apa benar nih tidak terjadi markup? Apa benar nih tagihan-tagihannya? Nah, mungkin orang-orang yang berkecimpung di dunia proyek lapangan udah tahu lah bahwa biaya besar itu kan muncul pembebasan lahan, biaya gerbong, biaya AMDAL, biaya konsultan dan sebagainya. Nah, itu sebagai pintu masuk dulu nih kalau kita mau ngomong skandal hukum kereta cepat, masuklah yang nyata-nyata dari pembengkakan biaya. Karena dampaknya apa? Kerugian keuangan negara loh, ada jaminan APBN. Ya, hanya dari komposisi
KCIC tadi aja yang mestinya konsorsium Indonesia 60%, Cina 40%. Ini kan agak masuk akal ketika kemudian posisi-posisi board director Iya, sama komisaris itu ternyata dari pihak China nah semua. China. Dari pihak BUMN yang mestinya kemudian yang mayoritas Iya. ini nggak punya perwakilan ya secara ini gitu ya. Betul, itu titik kritik saya yang saya bilang waktu itu, wah kalau kelihatannya begini mereka yang hitung kenapa kita sibuk? Terus yang kedua yang menikmati jelas kemudian karena kontraktornya 70% 70%. dari China dan tentu saja bahan pekerja dan sebagainya dari Iya. mereka semua gitu kan. Iya. Kan ada tuh berita bahwa beberapa pada saat pengerjaan proyek itu ada 5.500 metrik ton besi yang dikirim dari China. Belum lagi pekerja-pekerjanya. Ya kalau orang berargumen, ya wajar dong Gus. Misalnya itu kan teknologinya teknologi China. Iya. Membutuhkan ahli-ahli yang dari mereka, bahkan kalau perlu pekerjaannya dari mereka, terus bahan bakunya juga lebih banyak dari mereka, kan akhirnya seperti itu orang. Iya. Tapi pertanyaannya adalah keputusan pejabat kita ketika berkongsi dengan pihak China kok seperti itu kan perlu diselidiki. Padahal kita juga bisa bikin baja, bikin semen gitu kan. Ya. Bahan kalau kereta apinya oke lah Ya, secara ini gitu ya. oke. Tapi kalau peralatan untuk biaya konstruksinya Iya. dan sebagainya kan kita nggak kekurangan. Tapi itu ternyata nggak dari Tidak mereka terjadi. Makanya saya terus menggali nih. Sejak saat itu saya terus menanyakan apa sih di balik keputusan politik Presiden Jokowi itu, kita sebut keputusan politik lah. Bukan murni keputusan bisnis ini. Kalau menurut saya proyek kereta cepat ini apa yang pihak mana yang diuntungkan? Apa yang mau sasaran apa sih sebenarnya? Nah, waktu itu juga saya menulis gitu loh. Karena kalau lihat dari jalurnya ya, jalur kereta cepat itu saya menduga kuat ada pihak-pihak yang diuntungkan, terutama pengembang-pengembang yang sebelumnya udah bercokol di situ. itu di sepanjang stasiun-stasiun yang dilewati. Iya, mereka yang melakukan land hoarding atau land value capture ya kan, yang menikmati keuntungan kenaikan harga lahan akibat adanya proyek ini. Faktanya ada Agung Podomoro, ada Sumarkon. Awal ini kalau jadi itu Artagraha itu. Iya. Ya kan ada Deltamas, ada Mitsui dan sebagainya ya. Jangan-jangan gitu loh, proyek kereta cepat ini jangan cuma dibilang proyek transportasi belaka gitu loh. Iya. Transportasi atau simbol kemajuan, tapi ada juga motif-motif politik maupun ekonomi di balik itu. Karena nyata loh kenaikan nilai lahan bagi para pengembang yang ada di sekitar situ. Iya, itu rasanya begitu diungkapkan Bung Eka tadi memang agak counterintuitif ketika pemegang proyek ternyata nggak menguasai lahan-lahan di sepanjang terminal atau stasiun-stasiun kereta api ini kan. Tidak. Untuk pengembangan kan harusnya mereka yang memegang gitu kan, sehingga kemudian nanti yang mendapat manfaat ya pengelola proyek ini. Ya artinya sekarang yang terjadi saat ini ketika kita ngobrol ya, pertama para pengembang di sekitar kawasan itu sudah menikmati kenaikan nilai lahan yang fantastis. Satu. 5 menit dari stasiun Karawang KCIC gitu ya ininya. Satu. Ya. Yang kedua sekarang yang rugi fakta KAI sebagai lead konsorsium, Wika rugi sebagai BUMN. Karena sekarang BUMN ada di bawah Danantara. Danantara juga menanggung rugi. Gitu. Terus itu utangnya kita udah ya kita bahasa politiknya adalah mungkin kita sudah menggadaikan masa depan. Ya berdasarkan tenor utang. Makanya kalau sekarang ini tidak menarik. Terakhir kan saya tulis nih, kenapa tim Danantara yang katanya mau diberangkatkan ke China untuk negosiasi kok dianggapnya sebagai tenang, sebagai pahlawan. Enggak gitu loh. Sebagai dilukan banget. Padahal kan kita tahu restrukturisasi itu paling nego bunga, nego tenor, sama denominasi mata uang. Nggak membatalkan utang. Iya, makanya yang saya dorong adalah harus ada proses audit yang khusus, entah itu audit kriminal, forensik terhadap proyek ini. Jadi prosesnya harus mendahului atau tidak-tidaknya paralel dengan ini. Gitu. Jadi kita harus punya posisi tawar yang kuat juga di hadapan pihak China ya. Karena ini kita sudah bukan berpotensi lagi, sudah bisa dibilang terjebak pada jeratan utang jangka panjang loh, anak cucu kita.
Iya, ini kan gitu. kayak yang terjadi di Sri Lanka, Mm, di apa negara-negara yang dilewati proyek BRIC itu kan. Kemudian banyak negara-negara yang kelewatan proyek Belt and Road inisiatif ini kemudian tidak mampu untuk kemudian membiayai iya, utang infrastruktur dari Cina ini gitu. iya. Dan kita sekarang celakanya utang, perjanjian utang, baik yang perjanjian awal proyek itu yang 75 triliun dan yang cost overrun, kan kita nggak pernah ada yang tahu tuh. DPR juga mungkin nggak tahu tuh perjanjiannya isinya apa sih, klausul-klausulnya apa aja sih, poin-poinnya. Karena hulunya adalah proyek ini adalah keputusan politik Jokowi yang minim partisipasi publik, tidak direncanakan secara matang, tidak melibatkan ahli, visibility studies yang seperti pada umumnya proyek yang kredibel. Kan hulu masalahnya Jadi itu. governance-nya memang sudah dari awal bermasalah ya. Iya, seperti itu. Nah, oleh karena itu wajar dong kalau saya berpandangan bahwa penyelesaiannya pun harus ada dua jalur, secara politik dan secara hukum. Secara politik adalah menanyakan motif apa di balik kebijakan ini kepada pengambil kebijakan tertinggi termasuk saat itu Presiden Jokowi. Secara hukum dia tindak pidana korupsi. Masuk lewat cost overrun tadi yang paling Kemungkinan markup ya. iya. Dan kenapa momentumnya harus dilakukan sekarang? Momentumnya harus dilakukan sekarang. Kalau tidak, kerugian BUMN ini, WIKA dan KAI setiap tahun akan terus. Karena beban bunganya kan nempel terus. Bunga awal proyek, bunga cost overrun yang tadi, pinjaman tadi, belum lagi harus meningkatkan jumlah penumpang, operasional dan sebagainya ya. Berapa puluh tahun lagi. Ini kalau saya dari jadi kereta api itu membayangkan kayak sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Mereka salah satu kan layanan atau rute yang lumayan gemuk itu kan sebenarnya salah satunya kan Jakarta Bandung ini. Ya, Dengan kemudian ada KCJ kan otomatis juga berkurang gitu kan rute-rute iya, Argo iya, Parahyangan macam-macam gitu kan. iya, iya. Yang rute gemuknya berkurang di satu sisi yang lain kemudian mereka harus nanggung beban utangnya bus ini tadi Dulu gitu. kan kalau nggak salah yang Parahyangan juga sempat dihentikan, terus sekarang juga dibuat ya nggak tahu. Kan basis penumpangnya kan sebetulnya Makanya sama-sama kan aja. kanibal ini jadinya saling memakan ininya padahal basisnya dia gitu kan. Oleh karena itu saya meyakini sekali secara personal, secara pribadi bahwa di balik alasan-alasan ini simbol kemajuan, proyek paling paling hebat lah kata Budi Ari kan gitu, atau ini untuk memudahkan ini, pasti dalam ada motif-motif lain di balik keputusan politik Jokowi ini pasti ada. Itu yang perlu diselidiki oleh DPR. Iya, Adanya. sekitar 3 bulan yang lalu kan ramai ketika kemudian Pak Tom Lembong itu kan kemudian dipersalahkan atau divonis bersalah secara hukum ketika penggunaan anggaran negara itu atau Iya, kebijakan itu kan kemudian merugikan keuangan iya, negara iya. gitu. Nah ini kan kebijakan yang Iya. kemudian ada perpresnya, Ada Perpres. terus kemudian hasilnya ada merugikan keuangan negara karena Iya. kemudian jaminan APBN maupun juga BUMN kan. BUMN kan juga masih Iya, dari entitas sebagai iya. pengendali keuangan negara. Kira-kira apa yang kemudian bisa dituntutkan ini sebagai sebuah konsekuensi hukum kepada Presiden Jokowi sebagai penaikan Perpres itu? Lagi-lagi pertama bahwa misalnya kita mau mengarah pada penyelidikan hukum ya, secara hukum, proses hukum, kita jelas harus melihat gambaran besarnya dulu dong. Kenapa bisa yang dari tadi B2B terus muncul Perpres sehingga ada penjaminan APBN. Tapi kita lihat fokus pada kerugian keuangan negaranya aja dulu. Ini kan saksi-saksinya masih ada nih orang-orangnya. Klaim-klaim tagihan kan masih ada semua tuh. Markup yang untuk cost overrun ya. Itu kan yang paling nyata dulu ya. Kenapa proses hukum ini penting ya? Proses hukum ini bisa jadi ya, kalau terjadi dilakukan ya, ini bisa memperkuat posisi tawar kita di hadapan pihak China. Artinya kita bisa bilang dong bahwa Iya. kita mau membayar pokok dan bunga sebatas Tapi, ya. yang tidak terdapat fraud, tidak terdapat korupsi dan sebagainya dong. Iya. Gitu kan. Itulah yang makanya bukan hanya ini untuk retorika ya penyelidikan hukum, tapi ini juga bisa membantu proses renegosiasi. Ini kan yang nggak diomongin. Nggak cuma perpanjang tenor atau Ya kalau perpanjangan tenor contoh
perpanjang tenor ya untuk yang utang awal proyek. Kalau sekarang misalnya 30 tahun, saya sudah hitung tuh total bunganya ya. Total bunganya itu 24 triliun. 30 tahun total bunga yang harus dibayar, bunganya saja ya. Kelihatannya memang angsurannya rendah karena ada Kecil. grace period 10 tahun ya, artinya hanya bayar bunga aja 10 tahun. Tapi total bunga ini baru 24 tahun. Kalau sekarang 24 triliun. Kalau sekarang mau ada rencana tenor bisa diperpanjang kok 60 tahun, ya bunganya total yang harus dibayar pun akan Lebih melonjak. panjang. Jadi 45 triliunan Iya, total bunga yang dibayar oleh anak cucu kita nanti. Dan itu kan kayaknya jadi solusi yang dirayakan gitu kan. Dirayakan, nah itulah saya keberatannya di situ. Belum lagi ketika masa tenggang ini berakhir, pada cicilan ke-11 kita harus menanggung yang lebih besar lagi. Gitu. Iya, iya. Menanggung yang lebih besar lagi sudah mulai membayar pokok. Gitu. Jadi kerjanya itu bukan hanya alasan kita akan terus meningkatkan jumlah penumpang dan pelayanan, bukan. Beban bunganya ini nempel. Beban depresiasi itu juga ada. Belum lagi kurs. Rugi kurs kan ada juga. Iya, iya. Karena utangnya dalam mata uang Cina ya. Iya, lagi-lagi pertanyaannya dengan situasi gini, siapa yang harus bertanggung jawab? Bukan mencari kambing hitam. Tapi ini pelajaran nih. Bahwa kalau buat kebijakan, membuat keputusan politik, jangan berdasarkan feeling lah. Jangan egois lah. Kira-kira itulah kritik keras saya terhadap Jokowi. Kalau proses politik, apa yang kemudian Bung Eka bisa bayangkan sebagai sebuah trajektori untuk penyelesaian masalah ini? Dalam bayangan saya mungkin semacam, entah bisa dibuat pansus kereta cepat atau apa. Lebih tepatnya mungkin panitia khusus ya. Saya nggak tahu aturan-aturan internal DPR yang paling mungkin kan. Intinya adalah membentuk panitia yang bisa menyelidiki motif dibalik keputusan politik, baik proyek kereta cepat awal ini maupun perubahan dari yang tadinya B2B, ada perpres dia menjadi ini, sampai memanggil pihak-pihak yang berpotensi diuntungkan. Bisa jadi yang pengembang-pengembang tadi kita bisa panggil, kita bisa cek gitu loh. Jangan-jangan rencana pembangunan ini sudah beredar awal sehingga orang udah nimbun tanah dulu gitu loh. Sehingga nanti kan bisa diselidiki lebih jauh ya secara politik. Ini penting nih secara politik nih. Karena sekarang kan banyak nih di media sosial ramai soal adili Jokowi, adili ini. Atas apa kan Atas gitu? apa? Ini ya bisa dipakai sebagai entry point ya. Iya, nyata. Sudah terjadi, nyata, buktinya ada, Ada memang ada. perpresnya. Iya, kerugiannya kita tanggung sekarang. Dan kalau kereta cepat itu beroperasi 2023, sekarang kan baru setahun, lagi hangat-hangatnya lah ya. Ketimbang nanti terus terjadi ini, beban ini Terus menggulung jalan. loh. Argonya tetap jalan gitu Argo kan. tetap jalan. Nanti penyelesaiannya bilang, seperti Jokowi bilang katanya, inilah makanya pentingnya PSO. Artinya, kalau seperti itu yang terjadi, para pejabat mengajari bahwa bangsa ini nggak perlu menjadi orang yang bertanggung jawab. Bahwa kalau melakukan sesuatu itu, membuat suatu produk, proyek itu, asal-asalan aja. Asal Bapak senang. Ini kan bahaya. Ini pengajaran politik yang buruk buat generasi-generasi yang mendatang. Bukannya kita apa-apa menyalahkan Jokowi, tapi faktanya seperti itu. Iya. Dia bilang PSO penyelesaiannya, maka pentingnya PSO. Bukan. PSO adalah satu hal, tapi membentuk kebijakan publik yang baik dan partisipatif itu penting. Saya tuh bahkan marahnya tuh gini, ketika ngomong PSO itu ya mestinya kan yang dibayangkan justru gimana penumpang kelas ekonomi Jabodetabek itu Oh, iya. bisa lebih murah kan gitu kan. Betul. Atau bahkan kereta gratis untuk komuter jam-jam pagi Iya. misalnya gitu kan. Tapi kemudian kenapa kalau ngomong PSO ini malah yang menguntungkan dari pihak luar negeri kan gitu kan. Iya. Ini kan konyol sekali gitu. Ya itu kan makanya ada kesejajaran dengan argumen saya tadi untuk mendesak di balik keputusan politik ini apakah ada keuntungan ekonomi, finansial, materi maupun yang dinikmati oleh para pengembang di sekitar itu. Itu aja yang saya tuntut secara politik. Kalau secara kerugian negara yang tadi itu cost of run.
Iya, rasanya memang kalau pihak-pihak yang dalam tanda petik sudah menikmati keuntungan tadi dari ngorder tanah itu tidak diikutkan untuk nanggung kerugian ini kan juga nggak fair juga gitu. Mereka nggak dapat apa, mereka nggak investasi apa-apa, nggak kena ini, tapi kemudian merasakan benefitnya ketika nilai Iya, tanahnya di sana semakin iya. meningkat kan gitu kan. Bahkan saya pikir kalau misalnya dibentuk panitia di DPR yang bisa menyelidiki keputusan politik ini, kita mungkin bisa meminta pihak KCIC untuk memberikan apa kontraknya itu, perjanjian utangnya. Karena contoh untuk yang cost overrun ya, ketika saya mengakses laporan keuangannya KAI ya, yang 2024 yang udah diaudit ya, ini bunganya disebut, ya kan, jumlah pokok utangnya disebut, tapi kan kita tidak tahu tenornya, nggak dinyatakan tenornya. Walaupun di laporan itu disebut bahwa utang ini diambil, ditarik ya, perjanjian utang ini dibuat kalau nggak salah Januari 2024 itu untuk membiayai terjadinya cost overrun tadi, pembengkakan biaya tadi, malangi itu. Yang paling saya khawatirkan dari rame-ramenya WUS ini, itu mulai muncul narasi gini. Lah memang ini untuk secara visibility ekonominya nggak akan dapat kalau hanya sampai Bandung. Baru nanti kalau itu bisa sampai Surabaya itu baru secara ekonomi bisa menguntungkan gitu. Saya khawatirnya ini malah menjadi semacam justifikasi bahwa Untuk membuat untuk proyek baru. memanjangkan rutenya sampai ke Surabaya Iya, gitu. iya. Mau rutenya dipanjangkan sampai ke terusan Suez sekalipun, selama mindset cara kita menjalankan proyek seperti ini, mengambil keputusan politik dan proyek seperti ini ya, yang ada adalah kita terjerat terus ke utang yang makin dalam. Harus diperbaiki dulu ya Harus diperbaiki dulu itunya. governance-nya. Iya, kalau membentuk kebijakan publik itu ya harus partisipatif, melibatkan masyarakat, melibatkan ahli, dihitung yang betul dan sebagainya dan sebagainya. Kita harus belajar dong. Kenapa bisa bengkak, dari yang direncanakan sekian bisa bengkak. Tagihan macam apa yang gini, banyaklah yang bisa dipelajari lah. Jangan main memperpanjang aja. Gitu, saya pikir itu gegabah ya kalau ada narasi ke sana. Karena yang paling penting sekarang adalah yang nyata-nyata aja lah. Prospek masa depan boleh kita Oke. optimis, tapi yang nyata-nyata terjadi sekarang dan apa yang bisa ditilik dari masa lalu, nah ini yang bangsa ini kan jarang bisa berbesar hati untuk melakukan itu. Politisinya tidak pernah banyak yang memiliki kemauan politik untuk menengok ke belakang, jujur sama diri sendiri gitu. Karena kerugian negara itu dianggap biasa-biasa aja. Iya. Ah, itu persoalannya, Mas. Dan masih sangat fresh lah istilahnya. Itu kan sebenarnya sebuah keuntungan ya. Maksudnya mumpung tadi kan, Mumpung. seperti yang Bung bilang tadi, tidak terlalu lama nggak terlalu lama, baru 2 tahun yang lalu, dan saksi pelaku dan sebagainya Masih masih ada. ada gitu ya. Yang kemudian nanti proses pengungkapannya kan juga lebih Lebih mudah mestinya lebih gitu. mudah. Nah, saya mau ke Danantara sekarang. Dan sekarang kan yang kemudian mendapat semacam tanggung jawab untuk menyelesaikan ini kan Danantara, karena perubahan kelembagaan di Kementerian BUMN kemarin. Hari ini Danantara sebagai holdingnya, kalau bisa dibilang seluruh BUMN kan, yang menjadi kemudian penanggung jawabnya. Ini kan kemudian juga memunculkan pertanyaan, kalau Danantara kemudian dalam tanda petik lagi-lagi disuruh menangani ini, kalau nanti kereta api KAI dan Wika nggak sanggup itu kan, lagi-lagi kan berarti nanti uangnya Danantara yang dipakai. Yang dulu katanya dijanjikan pembentukan Danantara ini kan untuk menjadi terobosan untuk membiayai proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi kan gitu kan. Nah ini kalau Danantara lagi-lagi uangnya dipakai untuk nalangi utang, ini kan juga menjadi juga bermasalah gitu. Nah, begini, saya jadi ingat nih, beberapa hari lalu ada sebetulnya di minggu lalu ada 20 Oktober tepatnya di Harian Kontan. Waktu mereka meliput, membuat tulisan tentang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Di situ ada disorot salah satu tentang Danantara. 1 halaman, itu di sana ada tabel yang menarik perhatian saya di Harian Kontan. Tabel itu tertulis daftar prioritas investasi Danantara. Ini penting nih, banyak proyek-proyek ya. Dan tahu nggak, ternyata pembayaran utang kereta cepat itu masuk dalam 5 besar daftar investasi prioritas Danantara. Sudah masuk itu. Sudah.
besarnya berapa tahu nggak? 83 triliun. Jadi tertulis jelas tuh. Pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung 83 triliun. Ini berbeda dengan yang proyek-proyek yang masuk prioritas seperti proyek energi terbarukan yang bersama Arab Saudi kalau nggak salah. Pembayaran utang. Nah, tapi kan orang kerap begini. Nasi sudah menjadi bubur. Perjanjian utang sudah diteken. Jadi sekarang solusinya apalah? Makanya Danantara muncul nih, heboh nih dengan memberangkatkan tim untuk melakukan restrukturisasi. Yang jelas-jelas dia sebut tuh restrukturisasi berkaitan dengan tenor, bunga, denominasi. Kan itu. Nah, secara jangka pendek emang usulan itu gampang tinggal restrukturisasi itu gampang kan, lazim itu di proyek seperti itu. Nggak sampai memberatkan lah. Nggak sampai memberatkan. Pertanyaannya, Danantara ini saya kritik seakan ini tidak memiliki kehendak untuk menegakkan good governance gitu loh. Dia nggak ngomong loh soal bahwa kasarnya soal bahwa proyek ini proyek busuk gitu loh. Dia nggak ngomong. Kan dia katanya ngomong tuh, katanya Rosan tuh dia bilang dia akan memeriksa, mengaudit semua laporan keuangan BUMN. Karena takut ada yang dipoles macam-macam. Lah ini untuk kereta cepat enggak. Jelas-jelas sudah ketahuan ini padahal. Iya. Jelas-jelas terjadi dugaan kerugian keuangan negara yang nyata loh. Terutama lewat cost of run tadi. Kenapa dia nggak ada yang ngomong bahwa keberatan saya adalah tim restrukturisasi ini tidak didahului atau tidaknya itu berjalan paralel dengan audit penyelidikan secara politik dan hukum. Itu nggak ada kehendak itu dari Danantara. Makanya saya meragukan juga kadar good governance Danantara. Jadi seolah-olah Danantara menganggapnya semua baik-baik saja kan, semua dalam baik-baik aja proyeknya KCIC ini, sehingga mereka ketika kerugian itu mereka yang nanggung, mereka dengan gampang restrukturisasi. Sama gampangnya dengan Jokowi bilang kan itu makanya saya butuh PSO. Saya bilang dari dulu PSO, segampang itu. Iya. Dan ingat loh, ini sekarang kereta cepat. Nanti mungkin bisa jadi proyek mercusuar IKN. Nanti bisa juga proyek yang Kertapati kan juga sepi. Kertajati kan juga sepi. Jadi proyek-proyek yang bermasalah, mercusuar aja di depan, tapi pada ujungnya merugikan keuangan negara dan orang pejabat enak aja ngomong, lah ini kan PSO, lah ini kan ini. Itulah sama kemarin saya. Kayaknya keputusan Danantara untuk awal sekali menyuntik Garuda itu kan sebenarnya juga banyak dipertanyakan gitu ininya. Ini hanya sekedar kebutuhan pride atau kebutuhan untuk governance-nya sebuah investasi kan, atau gitu. Kebutuhan menolong teman. Atau kebutuhan menolong teman gitu kan. Menolong perusahaan teman, ya kan? Atau kebutuhan apa? Nah, Danantara ini tampak tidak kredibel karena keputusan dan tindakannya yang seperti itu. Dia tidak mau jadi sebatas jargon aja. Mau akan sikat semua yang memoles laporan keuangan, akan sikat semua yang ini. Lah ini kereta cepat enggak. Jadi di satu sisi seolah-olah menjanjikan governance yang baik, tapi kemudian dalam prakteknya ternyata faktanya seperti itu ya. Nah, untuk kereta cepat langsung ditulis saja 83 triliun. Ini kan juga kemudian di tengah, kemudian hari ini Danantara juga sudah mulai katakanlah konkretkan berbagai macam rencana investasinya kan. Kalau kemarin masih kajian, hari ini katanya sampai akhir tahun itu sudah mulai. Nah itu kan juga banyak muncul juga sorotan-sorotan terhadap konflik kepentingan. Betul. Misalnya pengelola dengan kemudian entitas-entitas bisnis atau konglomerat yang ada misalnya. Itu ngelihatnya gimana? Konflik kepentingan itu adalah masalah yang orang abaikan di Indonesia, tapi sebetulnya dampaknya itu sangat berbahaya. Konflik kepentingan terjadi seperti sering saya kritik ya, pada saat misalnya investasi Telkomsel di GoTo 6,4T itu ya, itu kan konflik kepentingan dugaannya terjadi antara Menteri BUMN dan GoTo adalah perusahaan kakaknya Menteri BUMN. Di Danantara hal yang sama bisa terjadi loh. Kenapa orang nggak curiga misalnya CIO-nya Danantara, misalnya Pandu Sahrir, dia juga adalah
mantan atau diduga memiliki kedekatan dengan Toba misalnya. Padahal proyek-proyek energi, proyek-proyek WTE dan sebagainya itu kan bisnisnya itu kan bersinggungan dengan bisnisnya Toba gitu. Konflik kepentingan ini adalah masalah klasik yang tidak selesai-selesai di Indonesia, dan saya duga sih nanti lewat berbagai selubung ya, diselubungkan dengan berbagai macam, akan tetap terjadi karena seolah-olah pejabat ini punya segala macam cara lah untuk menyelubungkan kebenaran itu dari masyarakat, dari mata masyarakat. Termasuk Patriot Bond tadi ya. Oh iya. Jelaskan kenapa ternyata Patriot Bond itu tidak seheroik itu. Tidak, kita itu seharusnya tidak mengeluh-ngeluhkan itu kepada para konglo yang dipaksa beli. Iya. Kalau Patriot Bond itu namanya pengusaha memberikan atau menyumbang kelebihannya dari bisnisnya untuk negara, itu tidak masalah ya. Cuma persoalannya dielu-elukan sebagai patriot itu. Karena kalau dilihat misalnya pengusaha di membeli Patriot Bond misalnya, kalau berdasarkan dokumen yang beredar itu kan yang terbesarnya ada klaster yang 3 triliun ya. Di situ ada, saya lihat tuh ada Aguan, ada Antoni Salim, ada Boy Thohir dan sebagainya. Cuma orang lupa ada syarat dan ketentuan yang berlaku di Patriot Bond itu. Patriot Bond diserap, dia bunganya 2%, tenornya Dan ada itu kan yang dijual ke publik kan. Kalau apa namanya dikomunikasikan ke publik kan, kalau mereka mau di deposito aja itu harusnya mereka dapatnya 4-5% gitu kan, atau di SBN gitu kan. Tapi karena mereka patriotis gitu kan, rela untuk hanya dapat 2% kan gitu kan. Iya, tapi ternyata ada syarat ketentuan. Nah, apa SNK-nya apa? Patriot Bond itu bisa diagunkan di bank-bank himbara. Diagunkan di bank-bank himbara, ya kan? Artinya kan keluar kanan, dapat kiri ya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana memutar duit pinjaman itu untuk mengejar profit tidak 2% kan? Ya mudah, ya berbagi aja proyek-proyek pemerintah. Misalnya proyek membangun rumah, proyek MBG, proyek Koperasi Merah Putih dan sebagainya kan banyak. Jadi duit berputar-putar di situ aja. Itu syarat yang dalam tanda petik kecil tapi menjebak lah istilahnya. Jadi kalau dia asumsikan proyek MBG atau KMP itu kemudian bisa menghidupkan ekonomi rakyat karena kemudian menyerap berbagai macam ini dari masyarakat, itu terlalu muluk gitu ya. Terlalu muluk. Yang kelihatan konkret itu ya para konglo yang sudah siap untuk, sudah patungan tadi ini sudah siap untuk mengerjakan proyek. Bahan baku makanan kan kita juga tahu, kasar aja yang misalnya grupnya Indofood, tepung, beras dan sebagainya kan ada semua. Tinggal putar aja di situ untuk mengambil margin, untuk mengejar kekurangan margin yang Patriot Bond tadi kan juga bisa. Sesederhana itu argu penilaian saya ya, gitu. Jadi ya oke, dia menyerap Patriot Bond, tapi juga ya nggak patriot amat. Nah, kembali ke Danantara tadi, karena kemudian ini juga rame kan, seolah-olah kemarin publik itu dihadapkan pada tarik menarik antara Danantara dengan Kementerian Keuangan kan gitu kan. Pak Urbaya sama Danantara saling lempar tanggung jawab lah. Siapa yang harusnya bayar atau nanggung utangnya WUS ini kan. Tapi kan ketika posisinya hari ini ternyata Danantara ini juga masih governance-nya ini bermasalah dalam tanda petik ya, masih kita ragukan. Ini apa jaminannya bahwa ketika mereka nanti yang take over ini, itu semuanya ya lagi-lagi akan menuju atau kepentingan yang lebih baik. Danantara kan seolah-olah selama ini dikesankan sebagai senjata utama atau kartu trufnya Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu kan. Tapi kalau dari awal sudah dipakai dengan alokasi atau cara-cara yang seperti ini, gimana kita bisa berharap? Nah, ini juga menarik nih. Ini kalau berkaitan dengan lempar tanggung jawab untuk proyek yang WUS tadi ya, siapa yang harus mengambil itu ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, apa sih gunanya kita berdebat, memperdebatkan antara Danantara dan Menteri Purbaya ini, siapa yang harus membiayai? Misal, taruhlah Menteri Purbaya bilang secara heroik gitu ya, dia bilang, ini nggak pakai dana APBN, ini diurus aja sama Danantara. Apa sih heroik? Kan nggak heroik juga. Maksudnya dalam perdebatan
di publik berkaitan dengan hal itu, saya menganggapnya itu sebatas ya sandiwara aja. Sandiwara lempar yang political show aja. Ya, noise saja ya. Noise aja. Yang paling penting adalah kita terjebak utang Cina. Ya. Dan itu yang harus diselesaikan. Iya. Ada sebagian utang yang Kosoveran tadi dijaminkan APBN. Terus kalau sekarang bilang nggak usah pakai duit APBN, ini kan udah jaminannya APBN. Udah terjadi gitu. Momentumnya udah lewat. Jadi kita kembalikan fokus, kan sekarang juga saya nilai di dalam ranah ekonomi itu mungkin perlu dikurangi juga ya, political show itu, aksi-aksi yang hanya menarik, memikat di media sosial tapi tidak menyentuh akar persoalan gitu. Kan banyak sekali terjadi sekarang. Kan akar persoalannya itu, kita terjebak utang, kerugian negara berpotensi terjadi. Dan kita nggak tahu siapa pelakunya. Fatal loh. Sesuatu keburukan terjadi tapi kita nggak tahu siapa pelakunya, nggak diseret secara hukum maupun politik. Bahaya loh negara yang seperti itu. Nanti trust masyarakat berkurang loh kepada pemerintah. Iya, dan itu terus terjadi kan, Bung. Rame dulu awal tahun itu misalnya kasus pagar laut itu sampai hari ini kan nggak pernah ada dibongkar siapa yang ininya itu kan, hanya berhenti di kepala desa. Ya kan. Persoalannya itu. Jadi bagaimana kita mau bermimpi yang lebih besar ya. Indonesia emas, investasi masuk dan kasus korupsi Pertamina, kasus korupsi Antam, kasus korupsi macam-macam itu kan nggak pernah terseret gitu pelakunya, nggak pernah dibongkar, menerima manfaatnya dan sebagainya gitu kan. Itu kritik saya terhadap 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, bahwa aksi-aksi di lapangan penindakan hukum dan politik ini sekarang kan trennya adalah wah duitnya difoto atau apa dan sebagainya kan. Jangan hanya itu, masih itu baru langkah kecil aja lah. Masih banyak sektor-sektor lain yang perlu ditindak lebih tegas, lebih taktis, lebih kredibel. Gitu, dan kerugiannya kira-kira mungkin lebih gede gitu ya. Lebih gede. Oke, menutup ini kemudian dengan memberi peta jalan kira-kira biar konkret nanti kita bisa memahami bersama apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan kan gitu kan. Restrukturisasi tadi jangan sampai hanya sekedar jadi show, tapi juga peluang untuk mendorong ini kasus hukum dan politik ini juga meluap begitu saja. Bagaimana kira-kira yang harus kita dorongkan ke para pihak yang terkait? Jadi pertama, kita restrukturisasi bernegosiasi dengan Cina adalah soal lain, tapi kita penting juga untuk melakukan koreksi terhadap internal kita sendiri. Selama ini saya lihat contoh untuk jalur pertama, jalur politik, banyak statement, beberapa statement dari anggota dewan dan sebagainya itu sifatnya saya bilang hanya menghimbau, tapi belum ada langkah konkret untuk menyelidiki, membentuk langkah-langkah politik untuk menyelidiki apa dibalik keputusan politik Jokowi saat itu untuk melakukan proyek kereta cepat ini, mengubahnya menjadi dijaminkan oleh APBN, menelisik perjanjian utangnya seperti apa, pihak-pihak yang diuntungkan lewat land value capture tadi dan sebagainya secara politik perlu dalam tanda petik diadili. Kedua, banyak harapan sekarang orang ke KPK karena kan beberapa hari terakhir rame nih polemik antara Pak Mahfud dengan KPK. Ini kok mereka malah yang diributkan oleh KPK itu awalnya kan siapa yang melaporkan? Ini menurut saya lucu ini. Kalau semuanya harus, saya ini juga pelapor, banyaklah saya cerita lapor ke KPK kan. Intinya satu, kadang ada laporan saya yang diapresiasi, kadang ada laporan saya yang dicuekin, kadang macam-macam seperti itu kan. Intinya saya mau bilang berdasarkan pengalaman saya melapor ke KPK ya, intinya politik, kemauan dari pimpinan. Mau dilaporkan pun kalau misalnya nggak ada kemauan. Saya melaporkan kasus Goto nggak jalan-jalan. Tapi saya misalnya melaporkan kasus Hambalang, dapat surat saya, terima kasih katanya. Saya melaporkan misalnya nulis soal kasus korupsi Pertamina,
Saya dihubungi sama KPK, tapi bukan bagian penindakan, tapi oleh litbangnya aja untuk diskusi tentang subsidi. Kasusnya sampai sekarang belum ada. Jadi ini memang KPK itu dalam tanda petik tidak murni hukum juga, tapi ada faktor-faktor politik, kehendak politik, arah angin dan sebagainya itu ada. Nah, untuk kasus kereta cepat ini, konkret aja deh. Pintu masuknya adalah, nah itu cost overrun. Penjaminan oleh APBN tadi, nilainya 5,8 triliun. Sebentar, kalau semacam laporan BPK atau BPKP itu untuk tiap akhir tahun bagaimana proyek-proyek atau keuangan negara dipakai penyelenggaraan proyek itu nggak ada pelanggarannya. Ya, itu Biasanya kan itu salah satunya yang dipakai pintu masuk kan gitu kan. pintu masuk itu. Tapi untuk proyek-proyek seperti kereta cepat ini mungkin dibutuhkan juga audit tentang penghitungan kerugian keuangan negara dan sebagainya. Tapi kan itu bisa berjalan beriringan gitu ya. Iya, Yang iya. penting pintu masuknya ini katanya KPK sekarang kan setelah dikritik katanya soal yang lapor itu katanya dia bilang dia juga proaktif menggali informasi. Nah sekarang juga proaktif menggali laporan keuangan, laporan keuangan KAI, laporan keuangannya Wika, Bahkan posisi kontrak proyeknya tadi ya. kontrak proyeknya, memanggil para pihaknya. Itu tanpa harus ribut di konferensi pers ya ngapain? Kita kan masyarakat tugasnya adalah mendorong. Ini kan hak kita untuk berbicara tentang negara, ini kan hak kita. Mendorong, kan KPK yang bertindak, apalagi ini dugaan tindak pidana korupsi ya. Gak usah pakai lapor-lapor. Mudah kereta cepat ini. Nah, cuma sampai hari ini per kita diskusi di podcast ini ya. Kehendak untuk ke arah sana itu tidak terlampau terlihat. Jadi masih Kalau hukum peluangnya gimana? Politik, maaf, penyelesaian secara politik. Peluangnya gimana, Bung Aika melihatnya? Peluangnya besar, tapi kan komposisi parlemen hari ini masih secara ini masih orang-orang atau kelompok-kelompok yang dulu kuat sekali mendukung Jokowi gitu. Kita berharapnya ini bergulir ya. Kereta cepat ini berharapnya kan seperti itu, namanya masyarakat. Tapi realita dan dinamika politik kita kan nggak tahu. Kita bukan orang partai gitu. Mereka ada dinamikanya sendiri. Tapi belajar dari pengalaman saya dulu waktu kasus Gotoh, ya kan. Setidak-tidaknya waktu itu saya diundang untuk menjadi narasumber panja investasi Telkomsel di Gotoh. Waktu itu. Oh, sudah ada panjanya? Ada panja di Komisi 6 DPR. Ruang itu tuh ada. Walaupun ujungnya nggak tahu ya, sunyi senyap ya kan, kita nggak tahu. Tapi ruang untuk saya berbicara itu ada untuk kasus Gotoh. Semua pihak diundang ya, termasuk pihak Telkom, pihak saya nggak tahu. Ruang itu ada. Nah, saya harap setidak-tidaknya DPR melakukan aksi juga lah, bukan hanya rilis-rilis saja ya, anggota DPR per anggota DPR, tapi juga berhimpun lah menjadi satu panitia gitu. Karena kalau rilis-rilis doang, takutnya itu dipakai untuk nego. Personal per personal kan, ketakutan, kekhawatiran kita kan seperti itu. Penyelesaiannya secara politik ujung-ujungnya kan negosiasi. Setelah itu suara nggak terdengar. Iya, berharapnya sih kemudian dengan kejadian per Agustus kemarin, masa DPR nggak belajar sih gimana kemudian ketika aspirasi rakyat itu kemudian mereka abaikan itu kan, kemudian kemarahan itu kan akhirnya numpuk gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kesempatan untuk DPR itu menunjukkan bahwa kalau ada aspirasi seperti ini dari masyarakat, itu mereka bisa kok kalau mau gitu kan, responsif gitu kan. Ya, memulihkan kepercayaan masyarakat lagi. Kan dengan membuka kasus kereta cepat ini sebagai salah satu nanti mungkin jadi legacy yang bagus ya untuk pers. Paling enggak kemudian membuktikan kemarin keraguan banyak orang atau ketidakpercayaan banyak orang terhadap kinerja DPR itu kan, mereka butuh quick wins lah gitu. Quick wins. Iya gitu kan, ada hal yang kemudian bisa dilakukan dengan cepat untuk kemudian menunjukkan bahwa mereka responsif atas apa yang terjadi, atas apa yang dimaui masyarakat, dan hari ini kesempatannya kan untuk itu. Nah, kesempatan yang sangat bagus sekali, isunya naik, bukti-buktinya terpapar di mana-mana, kerugiannya gede banget, nendang sekali gitu loh. Dan masih tahap awal, momentumnya bagus sekali. Kalau nggak sekarang kesana-sana kita akan makin terjerat dan sebagainya. Tiap tahun harus membayar utang yang kita nggak tahu kemudian utang itu kemudian siapa menguntungkan siapa gitu. Iya, gitu. Oke, Bung Aika, terima kasih banyak atas pandangan-pandangannya. Saya pikir kita berharap
WUS ini tidak hanya sekedar rame-rame wacana atau rame-rame kemudian panggung politik untuk Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan dengan Danantara untuk saling Iya, beradu berdebat dan di panggung, tapi kemudian memang ada tindak lanjutnya. iya. Karena kemudian kita berharap bahwa ini menjadi pelajaran tadi kan untuk governance project atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik ke depannya. Terima kasih, kita Terima kasih. ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Thank you.